Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Bersyukur di dalam sore hari ini kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah kita. Dan puji Tuhan jikalau sampai dengan pertengahan tahun lebih ini Tuhan masih beserta memelihara, menjaga kesetiaannya atas hidup setiap kita di tempat ini. Mari saat ini kita mau masuki ibadah kita. Kita mau awali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati kita masuk hadirat Tuhan lebih jauh lagi. Kita naikkan pujian bersamamu. Bersamaku. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Dari awal kita kembali katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku.
berjalan bersama-Mu Tuhan. Di setiap Engkau ada bersama musim kami di dalam keadaan kami apapun Tuhan. tak pernah Dan biarlah di Kau sini biarkan kami menyadari bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Segala kekuatan yang kami miliki Tuhan, kekuatan di semua berasal jiwaku daripada-Mu Tuhan. adalah bersama. Ajar kami untuk tidak meragukan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah anugerah-Mu besar. bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ini yang menjadi kesadaran kami Tuhan. Ini yang menjadi kepercayaan kami Tuhan, bahwa kami ada. Kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena pertolongan-Mu. Itu semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang terus senantiasa nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur jikalau hari ini Tuhan boleh kembali membawa kami hadir di tempat ini. Kami bersyukur jikalau Tuhan boleh memberikan kesempatan ini ada untuk kami jalani bersama dengan saudara seiman kami. Dan biarlah Tuhan, ketika kami boleh hadir masuk hadirat-Mu, Engkau boleh sucikan, kuduskan setiap kami. Layakkan diri kami untuk menyembah Engkau, untuk beribadah kepadamu, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang mana pada hari ini terambil dari surat Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebuah bagian yang Paulus tuliskan bagi setiap kita yang berbunyi demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara,
ketika engkau dan saya boleh diperdamaikan oleh kematian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ketika engkau dan saya boleh bersama-sama mendapatkan kepastian akan keselamatan itu, kita bersyukur bagaimana anugerah itu boleh terus nyata di dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita menaikkan pujian seperti rusa yang haus, di mana kita adalah orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang boleh sama-sama kita renungkan hari ini boleh memuaskan diri kita, boleh mengubahkan diri kita, boleh membaharui setiap diri kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Tinggal dalam indahnya
Demikianlah kami bagai rusa yang haus merindukan aliran sungai-Mu Tuhan. Kami tak mampu hidup tanpa Engkau. Kami tak mampu hidup tanpa tuntunan firman-Mu. Dan biarlah apa yang bersama-sama akan kami renungkan, akan kami belajar sebentar lagi dari kebenaran firman-Mu. Biarlah itu yang boleh terus menumbuhkan iman kami kepadamu. Biarlah itu yang terus membaharui diri kami di dalam kami mengikut akan Engkau. Biarlah itu yang boleh terus menyegarkan kami Tuhan. Tolong kami di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, termasuk hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan. Dan biarlah di dalam kelemahan setiap kami kuat kuasa Roh Kudus yang boleh menolong kami, memampukan kami tidak hanya mengerti, tetapi dapat melakukan kebenaran firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Shalom, sekali lagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kesempatan di saat hari ini, mulai dari minggu ini sampai dengan beberapa minggu ke depan, rencana adalah 2-3 bulan ke depan, kita akan belajar dari salah satu tokoh di dalam perjanjian lama yang begitu luar biasa. Dia adalah Elisa, begitu ya. Bukan Elia tetapi dia adalah Elisa. Nah, hari ini kita akan mulai dengan belajar dari panggilan seorang Elisa, yang mana di kemudian hari berikut di setiap minggunya kita akan ada di dalam predik raya ini, yaitu bagaimana kita mau belajar memetik pelajaran dari kehidupan pelayanan seorang Elisa. Kita awali dari kita membaca pada saat hari ini, diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 kita akan membaca ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Ya, saudara dapat memperhatikan dalam Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini begitu ya bagi saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin. Sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan saat sore hari ini. Saudara, kita awali pembelajaran kita di minggu hari ini yaitu dengan panggilan seorang Elia. Mungkin cukup sering bagi saudara sekalian ketika kita bergumul atau ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan, di antara saudara-saudara pernah mungkin membaca atau merenungkan atau mendengarkan khotbah bahkan dari panggilan seorang Elisa. Yang mana bagian ini persis terjadi setelah peristiwa di mana Elia merasa begitu sangat desperate. Elia merasa begitu sangat putus asa di dalam hidupnya. Kenapa? Karena setelah peristiwa pertempurannya dengan 450 nabi Baal, Elia diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang mana antara hidup atau mati. Tantangannya adalah tentang bagaimana Isabel memerintahkan orang-orangnya untuk mencari Elia dan membunuh dia. Sehingga seolah-olah hidup Elia ini berada di ujung tanduk. Dia pergi ke gunung untuk mencari Tuhan, tetapi Tuhan tidak
dapat ditemui, seolah-olah begitu ya. Dia mencari di dalam nyala api, Tuhan tidak ada di sana. Dia mencari di dalam gemuruh angin, Tuhan tidak ada di sana. Tapi saat satu bagian di mana dia merasa sangat desperate sekali, bahkan dikatakan di dalam ayat yang keempat pasal yang ke-19, Elia berkata, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Seolah Elia sudah tidak ada gunanya dia mau hidup. Seolah Elia merasa bahwa di dalam kesendiriannya, terancam kehidupannya, tidak ada gunanya lagi dia hidup. Padahal sebelumnya peristiwa besar dia menang melawan 450 Nabi Baal. Nah, di dalam bagian itu ketika Tuhan berbicara kepada Elia di dalam firman-Nya, dimulai dari ayatnya ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18, 1 Raja-Raja pasal 19, Tuhan menyatakan penyertaannya kepada Elia, Tuhan menyatakan kehadirannya kepada Elia, dan Tuhan mengatakan bahwa dia masih meninggalkan 7.000 orang di Israel, orang yang tidak sujud menyembah kepada Baal. Dan itu mengubahkan hidup Elia. Dan bahkan di dalam peristiwa yang baru saja kita baca tentang panggilan Elisa, ada kesan yang begitu mendadak tentang siapa pengganti Elia pada waktu itu. Saudara, Tuhan tidak memerintahkan secara khusus untuk kemudian mempersiapkan regenerasi itu. Tetapi Tuhan terus kemudian memerintahkan kepada Elia untuk pergi dari sana dan menemui seorang Elisa. Elisa yang pada saat itu merupakan seorang yang cukup berada, seorang yang cukup kaya, yang terbukti di mana dia memiliki sejumlah ladang yang luas, dan dia pada saat itu sedang membajak. Dikatakan di dalam ayat yang ke-19, dia membajak dengan 12 pasang lembu dan ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Saudara, biasanya kalau kita melihat bagian ini begitu ya, seorang master, seorang tuan, itu tidak seharusnya untuk kemudian dia ikut bagian di dalam membajak. Dia tinggal memerintahkan pelayannya untuk membajak daripada ladangnya begitu. Kebiasaan pada waktu itu. Kenapa? Karena seorang tuan memiliki banyak pelayan, seorang tuan memiliki banyak hamba. Kita membayangkan bagaimana gambaran 12 pasang lembu, saudara. Betapa luasnya itu daerah ladang yang dibajak oleh Elisa pada waktu itu. Dan Elisa di sana mengemudikan yang ke-12. Dia ikut ambil bagian di dalam mengerjakan apa yang tidak seharusnya dia kerjakan pada waktu itu. Dan di saat itulah ada peristiwa Elia melepaskan jubahnya, begitu ya, dilemparkan cek, begitu kan. Kalau sekarang saya lemparkan jubah cek itu nggak ada artinya apa-apa, begitu ya, di saat hari ini. Tetapi di dalam keterangan pada waktu itu hanya dari sebuah aksi tanpa kata-kata, dikatakan begitu ya. Apa yang dilakukan oleh Elia saat Elia dekat di sana, dia melemparkan jubahnya. Menurut tradisi ini merupakan budaya yang terjadi dari antara timur dekat kuno, yang mana saat mereka mau mencari apprentice, mau mencari pengikut, seorang itu akan melepaskan jubahnya dan melemparkan jubahnya. Tanda kebesaran itu kan dilemparkan kepadanya, dan orang yang menerima itu tuh seolah dia dan tanda kutip dianggap layak untuk menjadi apprentice daripada orang tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, pada waktu itu Elia memang terkenal dalam tanda kutip menjadi hero, menjadi pahlawan iman saat pertarungan antara Allah dengan Baal. Saat Elia sendiri berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Dan banyak orang Israel yang menyaksikan peristiwa itu. Banyak orang Israel yang melihat apa yang dilakukan oleh Elia pada waktu itu. Tetapi tidak banyak orang yang tahu di mana Elia setelah peristiwa besar itu, setelah kemenangan besar itu, dia merasa sangat putus asa dan ingin secepat mungkin mengakhiri hidupnya. Saudara, kalau kita membayangkan di dalam beban yang ditanggung oleh seorang Elia, kita tahu betapa berat apa yang dia jalani pada waktu itu. Dan di akhir daripada pelayanannya itu, Tuhan menyiapkan seorang yang bernama mirip dalam tanda kutip kita, Elisa, yang mana ini merupakan sebuah gambaran tentang apa yang akan terjadi ke depan. Kenapa? Karena yang pertama kalau kita mau melihat tentang arti nama daripada Elia, artinya adalah Elia, God is Yahweh. Tuhan adalah
Yahweh. Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Yang mana nama ini membawa sebuah demonstrasi secara nyata melalui pelayanan Elia bahwa di tengah-tengah Israel yang dipimpin oleh raja yang tidak takut Tuhan, dipimpin oleh istrinya yang menuntun orang bahkan untuk menyembah Baal, Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan melalui pelayanan Elia mau menunjukkan di dalam kesendiriannya Tuhan bisa mengerjakan sesuatu berdasarkan maunya Tuhan. Supaya dia membawa bangsa itu, hati bangsa Israel kembali menyembah kepada Tuhan. Satu peristiwa yang begitu besar dari pelayanan Elia adalah tentang bagaimana ada kekeringan. 3,5 tahun kekeringan di Israel tanpa hujan sedikit pun. Dan di sana Elia disuruh Tuhan untuk datang kepada janda yang tidak punya apa-apa, yang bahkan hanya punya segenggam tepung dan satu sedikit minyak dalam buli-bulinya. Dan di sana justru Elia berkata, buatkanlah aku roti ini, begitu ya. Dan akhirnya dibuatkan. Dan setelah lepas daripada itu Elia menyingkir ke tepi sungai Kerit. Dan bahkan di sana bukan ke sungai Yordan, tapi sungai Kerit, pecahannya sungai Yordan. Dan Tuhan memelihara dengan cara yang begitu ajaib. Yaitu Tuhan mengirimkan roti dan mengirimkan daging. Ada delivery pada waktu itu, begitu ya. Tetapi yang mengirim itu yang begitu luar biasa, yaitu dari burung gagak. Secara di dalam kitab Imamat kita bisa melihat bahwa burung gagak itu burung yang makanannya bangkai. Burung yang dianggap najis oleh orang Israel. Burung yang tidak dapat dimakan dagingnya karena itu najis. Tuhan memakai itu untuk memelihara hidup Elia. Tuhan menunjukkan melalui pelayanan Elia dan dirinya ada demonstrasi iman tentang siapa Allah yang sesungguhnya, tentang siapa Allah yang harus disembah oleh orang Israel pada waktu itu. Dan setelah peristiwa kemenangan besar itu, Tuhan mulai memanggil Elisa untuk menjadi pengganti daripada Elia. Yang mana dari nama Elisa artinya adalah God is salvation. Tuhan adalah keselamatan. Melalui nama ini, Tuhan mau menunjukkan bahwa dimulai dari Elia, demonstrasi bahwa dia adalah Tuhan, Tuhan yang harus disembah oleh Israel. Dan selanjutnya melalui pelayanan Elisa, di kemudian hari kita akan melihat bahwa melalui pelayanan Elisa, Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan umatnya. Kenapa? Karena Tuhan telah menyelamatkan umatnya terlebih dahulu. Dan Tuhan tetap memelihara kesetiaannya. Dan Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Asal umat itu benar-benar percaya kepada Tuhan. Benar-benar menaruh iman kepada Tuhan saja. Saudara, dari bagian ini kita bisa melihat tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Elisa saat Elisa dipanggil untuk menjadi pelayan daripada Elia. Kita melihat ada respon daripada Elisa yang kita belajar pada kesempatan sore hari ini saat dia menerima panggilan itu. Apa yang menjadi respon daripada Elisa di sana? Elisa menunjukkan kepada setiap kita tentang hal bagaimana mengikut Tuhan, tentang hal bagaimana mengerti dan menerima panggilan yang Tuhan nyatakan kepada dirinya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Elisa itu memiliki kepekaan terhadap visi yang dari Tuhan. Dia peka. Apa yang terjadi di sana? Kita bisa melihat bahwa Elisa dalam tanda kutip seolah-olah memperhitungkan terlebih dahulu apa yang kemudian hari akan dia kerjakan bersama-sama dengan Elia. Dia katakan dalam ayat yang ke-20, saat itu Elisa meninggalkan lembunya, berlari mengikuti Elia. Saudara ingat tentang budaya Timur Dekat kuno tentang bagaimana seseorang yang berlari itu merupakan hal yang cukup memalukan. Kenapa? Karena mereka harus mengangkat jubahnya dan kemudian mereka berlari begitu ya. Karena kalau tetap pakai jubah itu
agaknya susah kalau mereka harus berlari begitu. Jadi mereka harus mengangkat jubah dan itu dianggap sesuatu yang tabu. Dan di sana Elisa tidak memandang itu, tetapi dia terus meninggalkan lembunya itu dan kemudian dia berlari mengikut Elia dan dia berkata, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu lalu aku akan mengikuti engkau. Bagian ini menunjukkan secara sederhana bagaimana dia peka terhadap apa yang Elia nyatakan dengan dia melempar jubahnya. Dia tahu kenapa seorang Elia harus melemparkan jubahnya kepadanya. Kenapa seorang Elia harus melemparkan jubahnya kepada Elisa. Elisa tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu bahwa pada saat itu seolah Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa aku akan memakai engkau di kemudian hari. Dan sekarang yang harus kau lakukan adalah ikutlah Elia. Saudara, gambaran inilah yang kemudian menunjukkan kepada setiap kita bahwa untuk bisa peka terhadap visi yang dari Tuhan, mau tidak mau kita sebagai seorang percaya harus punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Tanpa benar-benar tahu firman Tuhan, tanpa benar-benar hidup dekat dengan Tuhan, kita tidak akan memiliki kepekaan itu. Kita tidak akan memiliki kepekaan bahwa itu visi yang dari Tuhan, bahwa itu panggilan Tuhan, bahwa itu kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan hidup saya. Kecenderungan manusia adalah mereka akan dengan senang hati melakukan apa yang mereka sukai dan kemudian mereka klaim bahwa itu adalah kehendak Tuhan karena mereka suka melakukan itu. Karena mereka senang melakukan itu. Tetapi terus kemudian kalau kemudian sesuatu itu tidak mereka sukai dan memberatkan hidup mereka, jangan-jangan ini bukan kehendak Tuhan ini. Aku bergumul lagi deh, ini bukan kehendak Tuhan begitu. Seolah kita sudah punya asumsi terlebih dahulu tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang bukan. Tetapi melalui kalimat yang dikatakan oleh Elisa di dalam ayat yang ke-20 saat dia mohon diri untuk berkata kepada Elia untuk mencium ayahnya dan ibunya lalu dia akan mengikut dia, Elisa menunjukkan sebuah perhitungan yang matang. Dia menunjukkan sebuah perhitungan bahwa dia akan segera mengikut Elia, orang yang paling diburu di Israel pada waktu itu, most wanted person begitu ya. Bahkan mungkin kira-kira dia dipasang gambaran hari ini begitu ya, dia menjadi DPO, daftar pencarian orang, dipasang wajahnya, dikasih hadiah begitu ya. Kepalanya diberi harga 1 miliar begitu misalnya gitu kan. Tapi memang benar Isabel menaruh harga atas kepala daripada Elia ini. Dan Elisa akan mengikuti orang yang berbahaya ini. Dia seorang tuan, dia punya ladang, dia hidup mapan, dia masih punya ayah dan ibu, dia masih punya keluarga. Dan dia harus meninggalkan semuanya itu untuk hidup gak enak. Untuk hidup diburu oleh orang, untuk hidup dicari oleh seluruh kerajaan Israel pada waktu itu. Mengikuti seorang yang berbahaya yang bernama Elia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah yang diperlukan. Bagaimana ketika seseorang itu benar-benar harus punya relasi dengan Tuhan. Sehingga mereka punya kepekaan bahwa itu adalah visi yang dari Tuhan. Jika memang itu visi yang dari Tuhan, seberat apapun menurut perhitungan manusia, dia akan tetap kerjakan. Kenapa? Karena Tuhan yang memanggil dia. Setidak mungkinnya menurut perhitungan manusia, dia akan tetap percaya ketika dia peka dan yakin bahwa itu adalah panggilan Tuhan, bahwa itu adalah visi yang dari Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah pentingnya kita. Dan satu pelajaran pertama kita hidup mengikut akan Tuhan adalah dimulai dari relasi kita dengan Tuhan, yang mana menuntun kita kepada satu kepekaan, satu sensitivitas, satu sensibilitas untuk kita bisa tahu mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Untuk kita mengambil waktu menggumulkan di hadapan Tuhan, untuk kita benar-benar mendoakan di hadapan Tuhan. Banyak hal yang kita bisa lakukan dan bahkan hampir di setiap aspek kehidupan kita harus kerjakan di dalam cara yang demikian. Di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam pasangan kita, di dalam keluarga kita, dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam berbagai macam hal kehidupan kita, mesti benar kita datang di hadapan Tuhan. Benar gak ini yang Tuhan mau dalam hidup saya?
untuk saya kerjakan. Termasuk bahkan juga di dalam pelayanan kita. Sehingga ketika mungkin misalnya dari majelis atau dari beberapa pengurus atau mungkin dari saya bertanya tentang pelayanan ini dan itu, ambil contoh misalnya, untuk tidak langsung berkata ya atau juga untuk tidak langsung berkata tidak. Tetapi mari kita mengambil waktu bergumul di hadapan Tuhan, benar enggak ini Tuhan mau untuk saya kerjakan. Di dalam banyak aspek kehidupan kita, mari kita mulai dengan cara seperti ini. Yang kedua yang mau kita belajar dari Elisa adalah tentang sebuah kerelaan. Rela untuk melayani dalam kondisi apapun. Ingat saudara, Elia adalah orang yang dianggap berbahaya pada waktu itu. Untuk terus kemudian ikut hidup sebagai seorang nabi, hidupnya itu enggak mudah. Kere begitu ya. Makanan pun luntang-lantung, hanya memohon belas kasihan dari orang begitu ya pada saat itu nabi, kehidupan para nabi pada waktu itu. Khususnya dalam masa pelayanan Elia, kenapa? Karena Elia orang yang paling dimusuhi di Israel pada waktu itu. Dia hanya menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dibandingkan dengan Elisa tadi yang sudah mapan, ya, Elisa yang punya semuanya, katakan seperti itu, dia harus tinggalkan itu semua untuk hidup mau terlibat di dalam pelayanan, mengikut Elia kemanapun Elia pergi. Saudara, di sini mungkin tidak mudah bagi setiap kita. Kenapa? Karena siapapun kita pasti ingin hidup di dalam kenyamanan, setiap kita pasti ingin hidup di dalam kemapanan, setiap kita manusia pasti ingin hidup di dalam kelimpahan. Kalau mau disuruh milih sehat atau sakit, jelas pilih sehat. Kalau disuruh mapan atau gagal, sukses atau gagal, jelas pilih sukses. Kalau disuruh pilih kekurangan atau kelimpahan, jelas pilih kelimpahan. Itu natur manusia. Nah, tapi di sana ketika Tuhan menyatakan panggilannya kepada Elisa, Elisa tahu apa yang menjadi konsekuensinya dan apa yang akan dikerjakannya ke depan. Dan ini menjadi pelajaran bagi setiap kita. Ketika kita mengikut Tuhan, itu tidak berarti secara otomatis kita akan hidup mapan. Ketika kita mengikut Tuhan, itu tidak akan secara otomatis kita hidup bebas dari sakit penyakit. Ketika kita ikut Tuhan, tidak secara otomatis kita akan sukses, kita akan selalu berhasil, kita gak pernah gagal. Tidak. Ketika kita mengikut Tuhan, tidak secara otomatis kita tidak hidup berkekurangan, tanpa pergumulan. Tidak demikian. Bukan demikian panggilan untuk mengikut Tuhan, saudara. Tuhan Yesus ketika memanggil murid-muridnya, ketika memanggil orang banyak, panggilannya apa? Panggilan untuk mati. Jelas panggilannya untuk mati. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus mengatakan panggilannya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, setiap hari lalu mengikut aku. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut dia. Dan itulah panggilan untuk mati. Salib identik dengan kematian. Salib identik dengan penderitaan. Jadi merupakan sebuah berita bohong, merupakan sebuah ketidaklengkapan Injil ketika Injil disampaikan untuk menggoda orang, untuk menggait banyak orang, supaya orang banyak mengikut Yesus dengan janji bahwa ketika mengikut Tuhan akan mapan, ketika mengikut Tuhan akan senantiasa sehat, bebas dari pergumulan, tidak akan kekurangan dan lain sebagainya. Tidak demikian. Mengikut Tuhan adalah untuk mati. Mati tidak hanya secara fisikal, tetapi mati diri kita di dalam penyangkalan diri kita dan mengizinkan Tuhan yang hidup dalam kita menuntun kehidupan kita. Dan baru di sanalah makna daripada salib itu nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Tanpa penyangkalan diri, tanpa kematian diri kita dan membiarkan Kristus hidup dalam diri kita, kita belum benar-benar dikatakan menjadi pengikut Tuhan. Kita tidak lebih dari seorang penggemar. Yesus sedari awal pelayanannya sudah punya banyak penggemar. Khususnya setelah peristiwa ketika dia mengucap berkat atas 5 roti dan 2 ikan. Yang mencukupkan makan 5.000 orang dan bahkan lebih. Dikatakan demikian. Di dalam kenyataan itu,
Persis setelah kejadian itu Yesus berkata, yang mau ikut aku, mereka harus membenci ayahnya, ibunya, meninggalkan keluarganya mengikut aku. Mereka yang mau ikut aku, mereka harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Mereka yang mengikut aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, bahkan siap di dalam penderitaan. Lalu pelan-pelan mereka mulai undur daripada Tuhan. Pelan-pelan mereka mulai mundur, gak ngikut Yesus lagi. Kenapa? Karena ketika mereka mengikut Yesus, mereka hanya menantikan apa yang akan Yesus kerjakan lagi. Mujizat apa yang akan Yesus buat lagi. Berkat apa yang akan mereka terima lagi. Disinilah pelajaran kita mengikut Tuhan. Bukan kita melekat pada berkatnya, tapi justru yang terbesar dan luar biasa adalah kita melekat pada Sang Sumber berkat. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan menyetop berkatnya kepada setiap kita, apakah benar kita melekat pada sumber berkatnya atau hanya kita melekat pada berkat-berkatnya saja? Elisa tinggalkan itu semua. Elisa tinggalkan lembunya, bahkan dia potong lembunya pada saat itu. Dan dia bakar itu kayu buat bajaknya untuk memasak lembunya pada waktu itu. Dan makan dengan pekerjanya. Saudara, kalau dia bukan tuan gak mungkin dia melakukan itu, begitu ya. Kalau dia cuma hamba, pekerja, punya hak apa dia tiba-tiba sembelih itu lembunya dan kemudian bakar bajaknya sebagai kayu api? Tidak mungkin. Hamba yang tidak tahu diri kalau begitu gitu ya. Tetapi di sini Elisa ada kerelaan. Ketika ini dipertanyakan, pertanyaan ini diberhadapkan kepada saudara dan saya tentang kerelaan kita mengikut Tuhan. Siapkah kita ketika saat ini atau ke depan hidup kita tidak baik-baik saja saat mengikut Tuhan? Hidup kita jauh daripada kata nyaman. Hidup kita jauh daripada kata mapan. Hidup kita jauh daripada kata sehat. Hidup kita jauh daripada kata lancar. Siapkah kita untuk kita tetap hidup mengikut Kristus ketika itu diperhadapkan dalam hidup saudara dan saya? Saudara, bukankah jauh lebih bersyukur ketika salibnya nyata dalam hidup kita? Dia angkat kita dari dosa untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi pengikutnya. Itu more than enough buat kita. Anugerahnya dalam hidup kita more than enough. Paulus katakan, jauh lebih baik bagiku sekarang adalah untuk aku bertemu muka dengan muka bersama dengan Kristus. Tetapi adalah baik juga ketika Tuhan masih percayakan untuk hidup. Kenapa? Yaitu memberi diri hidup bagi Tuhan. Dan itulah tantangan yang jauh lebih berat. Mati bagi Kristus, jebret langsung selesai, finish begitu ya. Mungkin yang sedih orang-orang yang kita tinggalkan. Tapi mungkin bagi kita sendiri langsung finish, selesai. Kita bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Tapi tantangan yang jauh lebih berat adalah tentang bagaimana kita mau hidup bagi Tuhan. Kenapa? Karena godaan, tantangan, pergumulan itu terus nanti datang. Maka Paulus tuliskan dalam Roma pasal yang ke-5, bagaimana ada pergumulan itu, ada ujian itu untuk membuat kita tekun untuk kita terus punya pengharapan di dalam Kristus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah saat bahkan kita masih hidup di dalam dosa. Yang ketiga yang kita mau belajar dari seorang Elisa di dalam panggilannya adalah yaitu kerendahan hati. Dia rendah hati untuk pada akhirnya dia tahu di dalam cara apa dia harus melayani, di dalam cara yang bagaimana dia harus mengerjakan pelayanan itu. Dari mana kita tahu bagaimana Elisa hidup rendah hati? Hal ini nampak di dalam bagian terakhir daripada ayat 21, yaitu Elisa hidup mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Tidak secara langsung dia dikatakan menjadi nabi Tuhan, tidak secara langsung dia saat itu dikatakan sebagai pelayan Tuhan, tapi dikatakan dia sebagai bujangnya Elia. Dia katakan sebagai pelayannya Elia. Saudara, mungkin tidak mudah di dalam pride seseorang, di dalam harga diri seseorang, dia yang adalah tuan, dia yang punya semuanya, dia yang hidup mapan, terus tiba-tiba harus meninggalkan semuanya dan hidup menjadi pelayan atas seseorang. Seseorang yang kere lagi, seseorang yang gak punya apa-apa lagi, seseorang yang berbahaya lagi, seseorang yang bahkan hidupnya susah lagi.
Terkadang harga diri kita itu terlalu berat untuk dihancurkan, terlalu susah untuk dipres, untuk dihilangkan. Pride seseorang terlalu berat terkadang untuk lepas daripada dirinya. Seseorang ingin untuk terus dipuji, seseorang ingin untuk terus dianggap hebat, seseorang ingin untuk bisa dianggap bisa melakukan semuanya, seseorang ingin untuk menjadi pemimpin tuan atas yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sana Elisa mengajarkan kepada setiap kita tentang sikap rendah hati di dalam menjalani panggilan pelayanan. Dan inilah yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan. Ketika kita sudah peka atas visi yang dari Tuhan dan kita rela untuk melayani, tantangan terbesarnya adalah benar gak ini kita bakal stay humble di seluruh atau bahkan di sepanjang kehidupan pelayanan kita, di sepanjang kehidupan kita mengikut Tuhan. Saudara, sampai dengan hari ini itu yang terus menjadi doa saya, untuk terus stay humble sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta. Ada godaan yang begitu berat sedari awal, di mana kecenderungan saya adalah seorang yang berasal dari kampung, yang terus kemudian tiba-tiba ada sekolah di saat yang terus kemudian tiba-tiba saya pelayanan, yang terus kemudian tiba-tiba kalau boleh dikata begitu ya, beberapa yang selalu diomongin di baik itu grup alumni adalah tentang bagaimana saya yang pelayanan di luar negeri, yang ditabiskan pendeta dalam waktu yang paling cepat di antara yang lain. Dan itu yang terus saya berdoa di hadapan Tuhan, tentang bagaimana rendah hati itu untuk terus Tuhan ajarkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya baru 2 kali pulang ke Indonesia. Ketika saya pulang bertemu dengan rekan sesama hamba Tuhan atau ketemu alumni-alumni yang lain, selalu yang dikatakan adalah, wah ini Muse, wah ini Boksu, wah ini pendeta Titus begitu. Wah ini yang baru pelayanan beberapa tahun sudah ditabiskan menjadi pendeta. Wah ini dan wah itu. Saudara, terkadang sebagai seorang manusia ada kebanggaan tersendiri di dalam semuanya itu. Tetapi ketika terus menyadarkan diri dengan secara aktif di hadapan Tuhan bahwa saya hanyalah hamba, itu merupakan sebuah godaan yang mana ketika saya tidak hati-hati di sana akan dengan mudah tergelincir dan jatuh. Merasa memiliki semuanya, merasa hebat di antara yang lain, merasa paling mampu, paling bisa di antara yang lain. Dan itu secara diam-diam apa yang digunakan oleh si jahat untuk menggagalkan pelayanan kita. Saya belajar dari begitu banyak hamba Tuhan yang sayangnya mereka bisa memulai dengan baik pelayanannya, tetapi mereka tidak dapat mengakhiri dengan baik pelayanan tersebut. Ada post power syndrome yang sedari dari mahasiswa sudah disampaikan dan diajarkan kepada saya. Ada hal-hal di mana dark side leadership itu mungkin bisa jadi ada di dalam kehidupan saya. Saudara, ini yang menjadi pelajaran bagi setiap kita. Apa yang ditujukan oleh Elisa, dia mau mengajarkan kepada setiap kita pelajaran penting mengikut Tuhan. Pelajaran penting di mana kita mau terlibat di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Bahkan di dalam panggilan vokasi pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan adalah stay humble, tetap rendah hati. Di mana itu adalah kunci bagaimana menyadarkan kita apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah dari Tuhan, itu adalah milik Tuhan yang kapanpun Tuhan bisa ambil daripada kita. Ketika kita merasa bahwa itu adalah milik kita yang kita bisa genggam, ketika kita merasa itu adalah hasil kerja keras kita, dari pencapaian kita, hasil keringat kita, dan saat dimana itu diambil daripada kita, ada kesakitan luar biasa atas kehilangan yang
kiranya Tuhan izinkan itu. Tapi ketika kita menyadari dengan tetap rendah hati bahwa itu adalah milik Tuhan, dan dengan keterbukaan Tuhan, ini adalah milikmu, ini yang engkau percayakan, baik pekerjaan, baik harta, baik anak-anak, baik studi, baik pelayanan, baik apapun dalam hidup saya ini, dan dengan tangan terbuka kita serahkan kepada Tuhan. Di saat Tuhan ambil, atau bahkan di saat Tuhan percayakan yang lain, kita akan tetap melayani dengan penuh kerelaan tanpa ada rasa sakit kehilangan. Saudara, kegagalan kita mungkin bisa jadi berasal dari diri kita sendiri. Ketika kita tidak tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan biarlah inilah pelajaran yang kita boleh ambil tentang bagaimana tidak hanya kita mengerjakan kehidupan kita dalam konteks panggilan vokasi kita, pekerjaan kita sebagai jemaat, sebagai manusia, di mana kita hidup dalam konteks kehidupan kita masing-masing, tetapi juga termasuk di dalam panggilan pelayanan gerejawi bahkan, di mana Tuhan memberi kerinduan, di mana Tuhan memanggil engkau dan saya untuk bisa betailih, untuk bisa terlibat, untuk bisa ambil antail sebagai bagian daripada tubuh Kristus sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepadamu dan kepadaku. Di sanalah yang terpenting untuk kita mengerjakan bersama-sama menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan untuk membangun tubuh Kristus ini. Kita adalah tubuh Kristus. Tuhan memberikan karunia itu bagi engkau, bagi saya. Mari kita temukan dalam bagian mana kita mau ambil bagian itu. Dalam antail mana kita mau betailih di sana sesuai dengan yang Tuhan percayakan pada diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada saat sore hari ini Engkau ajarkan kepada setiap kami di dalam panggilan-Mu atas diri Elisa, yang kami mau sama-sama belajar di dalam kami mengikut akan Engkau sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya kepekaan, kerelaan, dan kerendahan hati itu boleh ada di dalam diri kami saat ini dan seterusnya. Akan ada godaan, tantangan, kesulitan, pergumulan yang terjadi di depan kami. Dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengundang setiap kita untuk bersama-sama boleh bangkit berdiri. Dan yang menjadi respon atas setiap kehidupan kita di dalam kita mengikut Tuhan, biar sekali lagi kita boleh diingatkan di dalam pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang kita mau ikrarkan bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya bagi setiap kita untuk bersama-sama menaikkan seru doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita terus berdoa untuk pandemi yang masih sedang terjadi saat ini, khususnya yang sedang dialami oleh bangsa kita Indonesia di tengah angka yang masih terus menanjak. Kita berdoa biarlah kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan atas bangsa dan negara kami Indonesia.
Yang kedua, kita mau berdoa buat saudara-saudari kita yang saat ini sedang bergumul dalam sakit penyakit, dalam kelemahan tubuh. Dan biarlah kita mau menyerahkan saudara kita ini, kiranya Tuhan yang boleh terus memulihkan diri mereka. Dan bahkan di dalam keadaan itu, iman mereka boleh terus dikuatkan, sekalipun fisik mereka lemah saat ini. Yang ketiga, kita mau berdoa buat setiap diri kita pada saat ini. Dan biarlah secara pribadi kita mau naikkan di hadapan Tuhan tentang apa yang Tuhan boleh percayakan di dalam diri kita saat ini, tentang karunia apa yang Tuhan boleh berikan kepada diri kita saat ini, untuk kita boleh terlibat dan ambil bagian di dalam panggilan pelayanan secara gerejawi di tempat ini, dan secara lebih besar di dalam kelebaran kerajaan Tuhan, di mana kita dipanggil untuk jadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk ketiga pokok doa tersebut. Bapa kami di sorga, kami pada saat ini mau menaikkan seluruh doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk terus berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia di tengah pergumulan dan juga kesulitan di dalam menangani pandemi COVID-19 ini, di mana berita yang saat ini kami dengar angka masih terus menanjak di Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan di dalam keadaan pada saat ini di Indonesia, khususnya jikalau ada di antara kami yang memiliki sanak saudara di sana yang saat ini tengah bergumul atas pandemi ini, tidak hanya secara kesehatan, tapi juga mungkin secara finansial, secara pekerjaan. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Engkau boleh berbelas kasihan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kiranya Engkau yang boleh terus tuntun pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia untuk boleh bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Pun demikian kami berdoa untuk setiap masyarakat dari berbagai macam lapisan. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah kiranya masyarakat Indonesia sendiri juga boleh turut secara aktif menanggulangi akan pandemi ini. Mereka juga boleh secara disiplin menjaga higienisme regal itu Tuhan. Kami berdoa, biarlah kiranya pandemi ini boleh segera berlalu atas bangsa negara kami Indonesia dan bahkan di muka bumi ini, di berbagai belahan dunia yang saat ini masih bergumul akan pandemi ini. Kami bersyukur jika di tempat ini kami sudah cukup longgar Tuhan, tapi biarlah di situ kiranya kami tidak seenaknya sendiri, tapi biarlah kami boleh tetap waspada, kami boleh aktif, tidak hanya peduli pada diri kami, tapi juga peduli pada sesama kami. Bisa jadi kami yang membawa justru menjadi karier itu Tuhan. Ketika kami berdoa, biarlah di dalam keterlibatan kami, Tuhan yang boleh menolong kami, memberi hikmat bijaksana atas setiap kami. Kami menyerahkan juga pada saat ini untuk saudara-saudari kami yang berada di dalam pergumulan, khususnya bagi mereka yang berada di dalam kelemahan fisik. Kiranya Tuhan yang boleh menjaga, menolong, dan menuntun setiap mereka di dalam keadaan yang sulit untuk mereka jalani Tuhan. Kami mengingat untuk saudari kami Lili yang saat ini masih terus bergumul akan kelemahan fisiknya. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh terus pimpin dan tolong dia, bahkan sekalipun di dalam kelemahan fisiknya ini, kiranya imannya boleh terus senantiasa kuat di dalam Engkau. Saudari kami Indah juga mau kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh pimpin dia dalam segala proses rehabilitasi dan juga pemeriksaan dokter yang masih terus harus mereka kerjakan. Dan pada saat ini kami juga mengingat saudari kami Ayu yang juga masih bergumul akan kesehatannya. Mohon Tuhan yang terus menjaga dan pulihkan dia ketika dia juga masih harus ada tanggungan beberapa ujian. Kiranya Tuhan yang juga boleh tolong dia di dalam persiapan-persiapannya untuk mengerjakan ujiannya. Dan jikalau ada di antara saudara-saudari kami yang kami tidak tahu nama satu persatu, yang mana mereka saat ini bergumul akan kesehatan mereka, Tuhan tolonglah mereka, berbelas kasihanlah atas mereka, pulihkanlah kiranya kesehatan mereka Tuhan. Saat ini kami juga rindu berdoa bagi diri kami pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Seiring pertumbuhan iman kami kepadamu, ajar kami untuk boleh memiliki kepekaan akan panggilan-Mu, akan visi yang daripada Tuhan untuk kami kerjakan, atas kehendak-Mu untuk kami boleh jalani dalam hidup kami ini. Ajar kami untuk kami memiliki kerelaan mengerjakan panggilan-Mu itu, mengerjakan kehendak-Mu itu, dan ajar kami untuk tetap stay humble, untuk kami tetap rendah hati dalam kami mengerjakan dan menjalani panggilan pelayanan itu. Sehingga bukan kesombongan kami, bukan pujian, bukan kehebatan yang ingin kami dengar, tapi biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam pelayanan kami.
Ajar kami Tuhan untuk menemukan karunia yang Kau percayakan dalam diri kami. Sehingga di dalam panggilan pelayanan kami, baik secara gerejawi tempat ini, maupun juga panggilan pelayanan kesaksian kami untuk kemuliaan-Mu, dimanapun Tuhan percaya kami berada, boleh kami kerjakan tanpa perlu kami malu, tanpa perlu kami takut, tanpa perlu kami ragu lagi Tuhan. Dan biarlah itu semua di dalam kekuatan daripada Tuhan boleh kami kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk ini semua. Dan kami rindu biarlah di dalam sepanjang kehidupan kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Dan bersama-sama kami menutupnya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari surat Roma pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita akan bersama-sama pulang meninggal ke tempat ini, biarlah pujian yang sebentar akan kita sama-sama naikkan menjadi tekad kita bersama. Menjadi tekad di mana kita mau mengiring Tuhan seumur hidup kita. Menjadi tekad di mana kita mau masuk hidup di dalam rencana Tuhan. Menjadi tekad dan kerinduan kita untuk kita hidup senantiasa memuliakan Tuhan. Kita pujikan bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan
setiap kita untuk bangkit berdiri. Dari awal sekali kita katakan kekuatan di jiwa, ketenangan batinku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pulanglah dan kerjakanlah panggilan pelayanan di dalam hidupmu, di dalam kepekaanmu menangkap visi dari Tuhan, dalam kerelaanmu menjalani pelayanan apapun kondisinya, dan tetap rendah hati dalam menjalani panggilan pelayanan itu.
dan terimalah berkat yang daripadanya. Biarlah kasih setia daripada Allah Bapa kita di sorga, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Allah Roh Kudus turun senantiasa ke atas setiap kita, menuntun, menyertai, dan memberkati setiap kehidupan kita, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dibisakan duduk, mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.